Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu, bapak jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul sholat berjamaah Isya di masjid yang kita cintai, Masjid Muhtadin. Dan semoga ibadah-ibadah kita semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat, salam semoga tercurah kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ibu, bapak jamaah sholat Isya yang nantinya akan dilanjutkan dengan sholat tarawih, mohon maaf izin berdiri di depan karena Ustadz hari ini izin qadarullah sakit ya, sakit. Ngapunten Yang pertama di sini saya akan menyampaikan ya berapa ya waktu-waktu ya di mana di bulan Ramadan ini ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa, sehingga semoga kita bisa memaksimalkan waktu-waktu tersebut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah keinginan ataupun harapan. Jadi ketika kita punya keinginan dan harapan, maka kita meminta atau berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak, yaitu orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Jadi yang pertama, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa yang pertama yaitu ketika sepertiga malam terakhir atau ketika sahur. Monggo untuk waktu-waktu tersebut bisa digunakan untuk berdoa apapun itu doanya. Selanjutnya yang kedua, waktu berpuasa. Jadi dari mulai subuh sampai maghrib silakan digunakan untuk berdoa, sehingga doa-doa yang kita panjatkan dimanapun ya, ketika di jalan, ketika di kerjaan, ketika di sawah mungkin silahkan berdoa ya, insya Allah doanya orang yang berpuasa itu sangat makbul. Waktu mustajabnya doa yang ketiga yaitu ketika menjelang buka puasa. Monggo untuk waktu itu sangat ini ya, sangat luar biasa. Maka ketika ada bel atau bel beduk lek sakniki napa azan, silahkan nanti cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum ya, kemudian berdoa zahaba doma'u wa batalatil wa sabatal asyuru insyaallah. Kemudian doa apapun itu, doa apapun itu silahkan. Yang pertama adalah doa biasanya doa kepada kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan doa kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian doa apa? Untuk kebaikan-kebaikan anak-anak, istri, keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan silahkan didoakan untuk saudara-saudara yang sudah mendahului kita. Ya, silahkan nanti untuk doanya seperti itu.
Dan yang keempat ya, yaitu antara azan dan iqomah. Ya, jadi ketika adzan dan iqomah itu ada waktu untuk berdoa. Silakan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk ketika subuh, ya, monggo nanti saya berwasiat kepada saya dan jamaah sekalian, jangan sampai ditinggalkan untuk sholat fajarnya. Kalaupun mepet, saya itu insya Allah sholat fajar itu di rumah, karena sebaik-baiknya sholat sunnah itu di rumah. Tapi kalau monggo kalau mau di masjid nggak apa-apa. Kalau waktunya masih ke masjid, bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah sampai masjid kok kira-kira nanti tidak sampai 2 sholat tahiyatul masjid dan fajar, maka dipilih salah satu. Apa yang dipilih? Sholat apa? Sholat fajar yang luar biasa pahalanya, yaitu dunia dan seisinya, Masya Allah. Dan Allah pernah berfirman, uduni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi doa-doa ini ya luar biasa Bapak Ibu semuanya. Doa ini yang bisa mengabulkan Nabi Ayub alaihissalam ketika itu sakit selama 18 tahun, kemudian karena saking ridhonya, saking ikhlasnya doanya dan memohon memohon serius kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkan sehingga penyakit Nabi Ayub disembuhkan. Doa juga bisa disampaikan oleh Nabi Yunus ketika itu. Ketika Ketika di dalam ikan apa Pak? Paus kok hiu. Ikan paus gitu. Jadi ikan paus selama beberapa waktu, sehingga karena Nabi Yunus itu doanya sangat ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkan untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari mulut ikan paus. Yang terakhir, doa juga bisa membuat Nabi Zakaria ya, yang sudah lama sekali tidak punya anak. Kemudian Nabi Zakaria berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengabulkan doa-doa Nabi Zakaria. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya monggo kita senantiasa maksimalkan Ramadan kali ini dengan ibadah-ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, yang mana di sini saya menyampaikan terkait dengan doa, karena doa adalah senjatanya orang mukmin, seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ibadah kita, terutama kita sudah mulai hampir setengah perjalanan. Ini malam ke 13. Pinten Mbah? Oh, mboten dihitung nggih. Mboten usah dihitung. Salat ya pun rampung ya Mbak nggih. Nah, terus alhamdulillah sudah sampai di malam yang hampir sepertiga bulan Ramadan tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Monggo kita akhiri kanthi wawasan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.